Saya baca ulang sekali lagi. Saya baca ulang sekali lagi firman Tuhan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan pagi hari ini yang sudah saya bacakan untuk kita semua dari Injil Matius pasal 25 ayat 35 sampai 36. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada kesempatan pagi ini ialah mari berdiakonia selagi masih ada kesempatan. Mari berdiakonia selagi masih ada kesempatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Anda dan saya kita semua adalah orang percaya, orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus yang sudah diselamatkan oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan sebagai orang-orang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil dan diutus kembali ke dalam dunia untuk melakukan pekerjaan baik yang telah disediakan oleh Allah bagi kita. Nah, salah satu panggilan atau pekerjaan baik yang diberikan oleh Tuhan untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita, yaitu diakonia. Diakonia adalah pelayanan kemanusiaan, pelayanan yang memberi simpati dan empati kepada tubuh Kristus, tetapi juga pelayanan tubuh Kristus untuk dunia. Sehingga pelayanan diakonia ini menjadi salah satu panggilan dari tri panggilan gereja, yaitu koinonia, marturia, dan diakonia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan firman Tuhan yang sudah saya bacakan untuk kita semua, kita diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk menikmati segala berkat terbaik yang sudah dianugerahkannya bersama dengan keselamatan hidup kekal yang kita peroleh. Dan Tuhan Yesus tidak mau supaya kita hanya menjadi orang-orang yang menikmati sendiri berkat-berkat rohani, berkat-berkat materi yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Tuhan mau supaya Anda dan saya kita semua menjadi berkat bagi orang lain. Dan kesempatan-kesempatan ini marilah kita gunakan untuk melakukan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan bagi dunia ini, bagi orang-orang yang sedang dalam berbagai situasi dan kondisi yang membutuhkan simpati, empati, dan perhatian kita sebagai orang percaya. Tuhan Yesus katakan, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus secara fisik sudah tidak bersama dengan kita. Bagaimana mungkin Yesus katakan bahwa aku lapar, kamu memberi aku makan? Tentu ini memberikan satu gambaran kepada kita bahwa pelayanan diakonia haruslah pelayanan yang menyentuh keberadaan hidup orang-orang yang secara ekonomi dalam keadaan sulit, dalam keadaan sukar. Dan ketika kita memberikan makanan kepada mereka yang lapar, itu sama dengan kita memberi makan kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus katakan, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ini merupakan pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada saat itu, maupun bagi kita gereja Tuhan yang hidup di akhir zaman ini, supaya kita mengembangkan pelayanan diakonia yang memberi makan kepada mereka yang secara ekonomi mengalami keterpurukan, mengalami kesulitan di dalam kehidupan mereka. Yesus juga katakan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Bapak Ibu Saudara, ini memberikan gambaran kepada kita bahwa Tuhan menghadirkan gereja
untuk memberi jawaban kepada orang-orang yang sedang mengalami satu situasi yang sukar dan sulit. Secara ekonomi, secara finansial, mereka memang dalam kesulitan. Tetapi lebih lagi, mereka yang dalam kesulitan kehidupan rohaninya, mereka lapar dan haus akan firman Tuhan. Mereka harus diberi makan firman Tuhan oleh gereja Tuhan, sehingga pelayanan kita adalah pelayanan yang holistik, bukan saja memberi makan minum secara fisik, tetapi juga mereka harus dilayani secara rohani, karena manusia membutuhkan semua pelayanan yang dilakukan oleh gereja Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus katakan, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Banyak orang yang sedang dalam kesulitan. Anda dan saya, kita semua diberi kesempatan untuk berkontribusi meringankan beban saudara-saudara kita yang mengalami keadaan yang tidak baik di dalam aspek ekonomi. Gereja dihadirkan untuk melaksanakan pelayanan diakonia. Bukan saja pelayanan diakonia ini ditujukan kepada orang-orang Kristen secara internal, tetapi juga pelayanan diakonia dilakukan untuk dunia secara eksternal. Kemudian Tuhan Yesus katakan, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Di sini kita melihat bahwa pelayanan diakonia juga diwujud nyatakan melalui bantuan pakaian yang diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Ada banyak situasi dan kondisi yang terjadi hari-hari terakhir ini, Bapak Ibu Saudara. Kita diberi kesempatan oleh Tuhan supaya kita bisa memberkati kehidupan orang lain dengan berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Ada banyak orang di sekitar kita. Ada banyak orang yang kita lihat sendiri, saksikan sendiri. Para anak-anak jalanan, para pemulung, bahkan orang-orang yang secara ekonomi ada di bawah garis kemiskinan. Gereja hadir untuk memberikan bantuan. Bahkan gereja hadir juga untuk melawat orang-orang yang mengalami keadaan fisik yang sakit, yang lemah. Apakah mereka di rumah-rumah mereka ataukah di rumah-rumah sakit, kita harus hadir untuk mengunjungi mereka. Dan ketika kita melakukan itu, sama dengan kita melakukan untuk Tuhan Yesus. Ada banyak orang yang sakit di rumah-rumah sakit, yang membutuhkan dorongan semangat, yang membutuhkan dorongan untuk terus semangat di dalam kehidupan mereka, untuk bangkit dan mengalami kesembuhan. Kita hadir untuk mendoakan mereka, melayani mereka secara rohani, tetapi juga kehadiran kita memberikan uluran tangan bantuan untuk meringankan biaya pengobatan mereka. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan pelayanan diakonia yang diberikan oleh gereja kepada dunia. Masih ada kesempatan Bapak Ibu Saudara. Jangan hanya jadi penonton, jangan hanya bisa bicara, tapi mari kita sama-sama memberikan pelayanan diakonia kepada orang lain dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Mulailah dari apa yang ada pada diri kita. Kita bagikan kepada sesama kita. Paling tidak pelayanan untuk mereka yang sakit. Selain kita datang secara langsung ke rumah-rumah sakit, kita juga bisa dari rumah kita masing-masing berdoa, mencangkum mereka dengan doa-doa kita kepada Tuhan.
Dan kita percaya bahwa doa-doa kita selalu didengar oleh Tuhan. Kemudian dikatakan, ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Karena banyak orang di dalam penjara, oleh karena berbagai kejahatan yang mereka lakukan, sehingga mereka harus masuk ke dalam penjara. Mereka terkurung, dan mereka membutuhkan pelayanan di sana. Mari Bapak Ibu Saudara, selagi ada kesempatan bagi Anda, bagi saya, bagi kita semua, untuk melakukan pelayanan diakonia, gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Lihatlah sekelilingmu. Ada orang yang Tuhan izinkan engkau lihat. Maka itu adalah ladang pelayanan yang harus Anda lakukan. Itu merupakan ladang diakonia yang harus Anda lakukan. Jangan egois, jangan pelit. Milikilah hati yang penuh belas kasihan, seperti hati Tuhan Yesus yang penuh belas kasihan kepada orang yang buta. Sejak lahir, Yesus menjamah dan menyembuhkan. Belas kasihan Yesus juga menyentuh kehidupan orang yang mengalami berbagai macam penyakit. Mereka dilayani dan didoakan. Mereka mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Yesus juga dalam belas kasihannya melayani orang-orang yang kelaparan dengan memberi makan 5.000 orang. Yesus juga hadir untuk melayani orang-orang yang terikat, terbelenggu oleh kuasa kegelapan, terpenjara oleh kuasa-kuasa iblis. Mereka dilepaskan, dimerdekakan oleh pelayanan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, yang berduka cita, Yesus juga hadir dan melayani mereka. Belas kasihan Yesus menjangkau semua orang, menjangkau semua level sosial. Belas kasihan Yesus begitu luar biasa, sehingga Yesus melayani orang-orang yang sakit kusta. Dan masih banyak lagi pelayanan diakonia yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kemudian kalau kita baca sejarah gereja, jemaat perdana, jemaat mula-mula pun melakukan pelayanan diakonia yang luar biasa. Dan sampai hari ini, gereja Tuhan mengikuti jejak belas kasihan yang sudah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, oleh gereja mula-mula, sampai dengan hari ini. Kita diberi kesempatan untuk berbelas kasihan kepada sesama yang membutuhkannya. Memang cenderung manusia hidup mementingkan diri sendiri, hidup hanya untuk kelompoknya. Tapi gereja Tuhan hadir untuk melayani semua manusia, semua kelompok, semua level sosial. Dan Anda dan saya hadir di daerah, di lingkungan, di masyarakat di mana kita ada. Mari kita peduli, mari kita simpati, mari kita berbelas kasihan, dan marilah kita berdiakonia selagi masih ada kesempatan, karena akan datang waktunya kita tidak punya kesempatan lagi untuk berdiakonia. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selagi masih siang, karena akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang bisa bekerja. Jadi, selagi ada kesempatan, selagi masih sehat, masih kuat, mari kita menjadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk melayani, kesempatan untuk berdiakonia, kesempatan untuk menabur kasih kepada sesama kita. Sehingga hidup kita boleh menjadi berkat. Dunia akan melihat Yesus hidup di dalam kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini boleh memotivasi kita untuk berdiakonia selagi masih ada kesempatan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang memberi kami semangat untuk berdiakonia, melayani sesama kami yang membutuhkannya dalam berbagai level sosial ekonomi.
Mari Tuhan, Engkau bantu kami supaya kami tidak hidup hanya untuk diri kami sendiri. Mari Tuhan, tolong kami supaya kami tidak pelit dengan sesama kami. Dan beri kami hati yang berbelas kasihan. Beri kami hati yang murah, untuk yang ringan tangan untuk menolong sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami tahu kesempatan melayani itu terbatas. Tetapi selagi Tuhan beri kami kesempatan, mari Tuhan Engkau mampukan kami. Sehingga lewat kehidupan kami, kasih Allah, kasih Yesus dialami melawat juga kehidupan orang lain. Lewat bantuan-bantuan sosial yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan untuk sesama kami yang dalam keadaan sakit, baik di rumah-rumah mereka maupun di rumah-rumah sakit, mereka sedang menjalani perawatan. Kami berdoa ya Tuhan supaya Engkau boleh menjamah dan menyembuhkan mereka. Secara khusus kami berdoa untuk Christine Sianipar yang saat ini dirawat di rumah sakit Darmais. Berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Engkau boleh menjamah roh dan jiwa serta tubuhnya ya Tuhan. Agar demikian ia boleh merasakan sentuhan tangan Tuhan yang berkuasa, sehingga organ-organ tubuh yang tidak berfungsi dengan baik, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah Engkau sembuhkan, pulihkan ya Tuhan. Berkati keluarga yang mendampingi, supaya Tuhan beri penghiburan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji, termulia Engkau. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami supaya kami juga bisa mengunjungi mereka yang ada dalam penjara, melayani mereka ya Tuhan. Kami juga bisa melayani orang-orang yang secara ekonomi mengalami kesukaran, kesulitan. Tuhan, mampukan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji, termulia Engkau. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan dengan segala aktivitas kami pada hari ini. Beri kami kekuatan, kesehatan, hikmat, bijaksana, sehingga apapun yang kami lakukan hari ini, sungguh-sungguh mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji, termulia Engkau. Ini doa kami Tuhan, di permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian perjumpaan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, tetap semangat, andalkan Tuhan Yesus, dan mengucap syukurlah senantiasa, sebab itulah cara hidup yang Tuhan kehendaki bagi kita. Sampai bertemu dalam live selanjutnya. Tuhan Yesus berkati, dan salam untuk kita semua. Amin.